Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatu Sajah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif wa yajuzu dan boleh tarkul istiqbalil kiblati, meninggalkan menghadap kiblat, fi halataini, dalam dua kondisi. Jadi boleh meninggalkan menghadap kiblat itu dalam dua keadaan. Al-ula, yang pertama adalah fi syiddatil khauf, ay fi hali syiddatil khauf, dalam kondisi sangat takut. Fa'idhal tahamal qital, fa'idha, maka apabila iltahama, berkecamuk, apa al-qitalu, peperangan, walam yatamakkanu, dan tidak memungkinkan bagi kaum muslimin, min tarkihi, daripada meninggalkan peperangan, bihalin, sama sekali tidak bisa meninggalkan peperangan, harus berperang, likillatihim, karena sedikitnya kaum muslimin, wa kathratil adui, dan karena banyaknya musuhnya banyak, kaum musliminnya sedikit. Awil ishtaddal khawfu, atau sangat takut, walam yaltahimil qital, akan tetapi peperangannya tadi tidak berkecamuk. Walam ya'manu, akan tetapi kaum muslimin tidak merasa aman, ayyar kabal aduwu aktafahum, yaitu dari musuh naik kepada pundak-pundak mereka. Artinya kaum muslimin tidak aman dari serangan kaum kafir atau musuh. Lau, seandainya, wallu, kaum muslimin tadi berpaling, watafarroku, dan seandainya mereka berpencar. Jadi di dalam aturan melakukan sholat ketika berperang, itu ada kalanya pemimpin kaum muslimin itu membagi dua kelompok. Satu kelompok menghadapi musuh, kemudian kelompok yang lainnya ikut sholat bersama dengan imam. Nah, seandainya kaum muslimin berperang dan berpencar, ada yang sholat dengan imam, ada yang menghadapi musuh, itu dikhawatirkan mereka tidak aman dari kepungan musuh, maka shollu, hendaknya mereka sholat, bihasabil imkan, sebisa mungkin, tanpa harus menghadap kiblat. Jadi gambarannya dia sholat sambil melakukan peperangan, itu boleh. Walaisa lahum, dan tidak boleh bagi mereka kaum muslimin at-ta'khiru anil waqti, yaitu mengakhirkan daripada waktu sholat. Tidak boleh sholat tadi diakhirkan. Itu kondisi pertama. Al-halatu tsaniyatu, yaitu keadaan yang kedua, keadaan atau kondisi yang membolehkan melakukan sholat tanpa menghadap kiblat, yaitu adalah finnafilati, yaitu ketika melakukan sholat sunnah, fissafaril mubahi, di dalam melakukan perjalanan yang diperbolehkan. Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan apa tuluhu, panjangnya perjalanan, jauhnya perjalanan. Jadi di dalam melakukan sholat sunnah yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat, itu tidak disyaratkan perjalanannya itu harus jauh. Wa aqalluhu, dan paling sedikit-sedikitnya perjalanan, artinya perjalanan yang paling dekat,
paling dekatnya perjalanan adalah ayu safiro, seorang melakukan perjalanan ila mahallin, ke suatu tempat, la yasma'u, yang dia tidak mendengar, fihi, pada tempat tadi, nida al jumu'ati, adzan Jumat. Jadi paling dekatnya jarak adalah seorang melakukan perjalanan kepada satu tempat yang dia tidak mendengar pada tempat tadi adzan Jumat. Maka fayajuzu, boleh, lil musafiri, bagi musafir, apa yang boleh, at-tanafulu, yaitu melakukan sholat sunnah, rokiban, dengan menggunakan kendaraan, wa masyian, ataupun berjalan kaki. Boleh bagi musafir melakukan sholat sunnah dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Ila jihati maqsadihi, kepada arah tujuannya, fis safarit tawil wal qasir, baik dalam perjalanan yang jauh ataupun yang dekat. Thumma, kemudian, inna raqibat dabbati, sesungguhnya orang yang naik kendaraan, orang yang sholat dengan naik kendaraan, walau fi nahwi haudajin, walaupun pada seumpama haudaj. Haudaj ini adalah sekedup. Sekedup ini seperti bentuknya kotak, seperti rumah-rumahan yang ada di atas unta atau hewan tunggangan yang di dalamnya itu ada orangnya. La yajibu, tidak wajib, alaihi, atas raqibat dabbah, apa yang tidak wajib, wat'u jabhatihi, meletakkan jidatnya, fi ruku'ihi, ketika rukuknya dia, wa sujudihi, ketika dia sujud. Ketika rukuk dan sujud tidak wajib meletakkan jidatnya ala sarjiha au ma'rifatiha, ke atas pelana atau ma'rifatiha, sama pelana. Pelana ini adalah tempat duduk terbuat dari kulit yang diletakkan pada hewan tunggangan, punggung hewan tunggangan. Nah, untuk duduk itu tempat duduk. Nah, orang yang sholat sunnah dengan mengendarai kendaraan itu tidak wajib meletakkan jidatnya pada pelananya. Bal, akan tetapi, yumi'u bihima, akan tetapi dia berisyarat bihima, dengan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujudnya itu hanya isyarat saja. Wayakunu, dan adanya sujuduhu, sujudnya tadi, sujudnya orang yang naik kendaraan tadi, itu akhfadha, lebih rendah, min ruku'ihi, daripada rukuknya. Jadi sujudnya tadi lebih ke bawah daripada rukuknya. Hadza, ini berisyarat tadi, itu idza lam yumkinhu itmamuhuma, jika tidak memungkinkan bagi raqibat dabbah, apa itmamuhuma, yang betul huma ini, jika tidak memungkinkan bagi raqibat dabbah menyempurnakan rukuk dan sujudnya, wal istiqbalu, dan menghadap kiblat, fi jami'i sholatihi, pada seluruh sholatnya. Wa illa, jika memungkinkan untuk menyempurnakan rukuk, sujud, dan menghadap kiblat tadi, maka wajaba dzalika, wajib menyempurnakan rukuk, sujud, dan menghadap kiblat. Kenapa? Litayassurihi alaihi, karena mudahnya bagi raqibat dabbah alaihi, atas rukuk, sujud, dan menghadap kiblat. Jadi kalau tidak memungkinkan menyempurnakan rukuk, sujud, menghadap kiblat, maka rukuk sujudnya tadi dengan berisyarat.
Akan tapi kalau memungkinkan wajib disempurnakan. Karena mudah untuk melakukannya. Udah, titik. Wa in sahula alaihi, dan jika mudah alaihi atas raqibat dabbah ghairuhuma selain rukuk dan sujud min baqiyatil arkan daripada rukun-rukun yang lainnya. Jika mudah atas raqibat dabbah, apa yang mudah ghairuhuma selain melakukan rukuk sujud dan menghadap kiblat tadi mudah dari sisa-sisa rukun yang lainnya, fala yalzamuhu syai'un fi jami'i dzalika. Fala yalzamuhu syai'un, maka tidak wajib atas raqibat dabbah apa syai'un sesuatu apapun fi jami'i dzalika pada seluruh sisa-sisa rukun tadi enggak wajib. Illal istiqbala, hanya saja yang wajib adalah istiqbal, menghadap kiblat. Fi taharrumihi faqat, ketika dia takbiratul ihram saja. Insahula, itu pun jika mudah menghadap kiblat tadi, jika mudah. Wa illa, jika tidak mudah, sulit, fala yalzamuhu syai'un, maka tidak wajib atas raqibat dabbah tadi syai'un sesuatu apapun. Wa ammal masyi, adapun orang yang berjalan kaki sambil melakukan sholat sambil berjalan kaki. Fayamshi, maka dia berjalan fi arba'ati asya, pada 4 keadaan. Yang pertama al-qiyamu, ketika berdiri, wal i'tidalu, ketika i'tidal, wat tasyahudu, ketika tasyahud at-tahiyat. Yang keempat wassalam, ketika salam. Jadi orang yang sholat dalam keadaan berjalan kaki itu berjalan sambil melakukan sholat dalam 4 keadaan. Yang pertama ketika berdiri. Ketika berdiri, ketika dia membaca surah Fatihah dan baca surah pendek, dia sholat sambil berjalan kaki. Wal i'tidal, kemudian yang kedua ketika i'tidal. Ketika i'tidal dia berjalan kaki. Wa tasyahudu, dan ketika tasyahud, ketika at-tahiyat, dia sholat sambil dia melakukan tasyahud, tahiyat sambil berjalan. Wassalam, dan ketika salam, dia melakukan salam sambil berjalan. Wa yastaqbilul qiblata, dan menghadap kiblat itu fi arba'atin, pada 4 keadaan. Orang yang sholat sambil berjalan, dia wajib menghadap kiblat pada 4 keadaan. Yang pertama al-ihram, ketika takbiratul ihram, dia wajib menghadapkan diri kepada kiblat. War ruku, ketika ruku. Was sujud, ketika sujud. Wal julus, dan ketika duduk. Bainas sajadataini, antara 2 sujud. Itu wajib semuanya menghadapkan ke arah kiblat. Ketika takbiratul ihram, ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Wala yakfihi, dan tidak mencukupinya orang yang sholat sambil berjalan, itu tidak cukup al-ima'u, berisyarat birruku, dengan ruku, wa sujud, dan dengan sujud. Kalau orang yang sholat sunnah naik kendaraan, itu mencukupinya berisyarat dengan ruku dan sujud. Cukup dengan isyarat saja. Akan tetapi bagi orang yang sholat sambil berjalan kaki, maka tidak cukup melakukan sujud dan ruku dengan isyarat. Harus ruku dan sujud secara nyata. Tsumma kemudian ketahuilah, anna maratibal qiblah arba'atun, bahwasannya tingkatan-tingkatan menghadap kiblat itu ada 4. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu biha,
mengetahui kiblat, binahwi ru'yatin dengan seumpama melihat, yaitu bagi orang yang berada di dekat dengan Ka'bah. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, cara mengetahui kiblat yaitu dengan khobaru thiqatin an ilmin, yaitu dengan berita dari orang yang dapat dipercaya, an ilmin daripada ilmu. Kaqaulihi, seperti perkataannya, ana syahadtul qiblata hakadha, aku melihat kiblat hakadha, arahnya itu di sini. Wa fi ma'nahu, dan yang semakna dengan khabar thiqah yaitu adalah nahwu baitil ibroh. Nahwu baitil ibroh al-busilah al-ma'ruf, yaitu baitil ibroh itu rumah jarum. Maksudnya di sini adalah kompas. Dan semakna dengan kedudukannya itu sama dengan khabar thiqah, itu adalah dengan menggunakan kompas. Kemudian asari satu yang ketiga, tingkatan di dalam mengetahui arah kiblat itu adalah ijtihad, dengan menggunakan ijtihad. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala fil idah, berkata siapa Imam Nawawi rahimahullahu taala fil idah di dalam kitab idahnya, beliau mengatakan la yasihhu, tidak sah. Tidak sah apa? Al-ijtihadu, ijtihad, illa kecuali bi adillatil qiblah, dengan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan arah kiblat. Jadi kata Imam Nawawi, ijtihad itu tidak sah kecuali dengan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan arah kiblat. Wahiyya katsiratun, wahiyya, adapun petunjuk-petunjuk yang menunjukkan arah kiblat itu katsiratun, banyak. Aqwaha, paling kuatnya petunjuk adalah al-qutbu, yaitu kutub. Kutub ini nama bintang. Orang-orang dulu untuk menentukan arah timur, barat, selatan, dan seterusnya itu dengan melihat bintang. Wa'at afuha, dan yang paling lemah daripada petunjuk adalah ar-rihu, yaitu dengan rih. Intaha, selesai perkataan Al-Imam An-Nawawi. Ar-rabi'atu, yang keempat, tingkatan untuk mengetahui arah kiblat, yaitu yang keempat adalah taqlidul mujtahidi, dengan bertaklid kepada mujtahid, mengikuti orang yang berijtihad. Wa huwa qabulu qawlihi, orang yang mujtahid, orang yang berijtihad itu adalah orang yang ucapannya itu diterima, bisa dipercaya ucapannya. Wa ya'tamidu, dan orang yang akan melakukan sholat hendaknya dia itu berpegang ikhbar sahibil bait, kepada berita yang diberitakan oleh pemilik rumah. In alima, jika dia tahu, annahu, bahasanya pemilik rumah itu yukhbiruhu, mengkhabarkan berita arah kiblat tadi, an ilmin, yaitu dengan pengetahuan. Jadi orang yang mau sholat, misalnya singgah di suatu rumah dalam perjalanan, jika pemilik rumah tadi mengatakan arah kiblat tadi di sini, maka hendaknya dia menerima pemberitaan tadi. Jika memang dia tahu bahasanya pemilik rumah tadi mengabarkan arah kiblat tadi dengan pengetahuan. Ka'an yaqula lahu, seperti seorang yang akan sholat tadi berkata kepada pemilik rumah,
Min aina ja'alaka annal qiblata hakadha? Dari mana kamu tahu bahwasanya kiblat itu arahnya di sini? Fayaqul, kemudian pemilik rumah tadi mengatakan, harrartuha alal qutbi. Aku menelitinya atau aku mengetahui arah kiblat tadi alal qutbi dengan melihat kutub, dengan melihat bintang tadi. Au syahadtul ka'bata masalan, atau aku melihat Ka'bah misalnya. Dia misalnya seperti itu. Aku melihat Ka'bah arahnya di sini. Amma idza akhbarahu an ijtihadihi, adapun idza akhbarahu, apabila dia mengkhabarkan arah kiblat tadi an ijtihadihi, dari ijtihadnya sendiri, fala yajuzu, maka tidak boleh apa takliduhu, ngikuti dia, enggak boleh. Bal, akan tetapi la budda, harus min ijtihadihi, dari ijtihadnya sendiri. Orang yang akan sholat itu harus berijtihad sendiri. Kalau dia berijtihad, nggak boleh ngikuti, harus dia berijtihad sendiri. Wakadha, begitu juga lau qala, seandainya dia mengatakan al qiblatu hakadha, kiblat itu arahnya di sini, walam ya'lam, dan dia tidak mengetahui halahu, keadaannya, hal apakah huwa, dia itu alimun, orang yang tahu arah kiblat, au mujtahidun, atau dia taunya itu karena ijtihad, atau seorang yang beristihad dia. Fala buddha, maka tidak boleh tidak, min ijtihadis sa'il, yaitu daripada ijtihadnya orang yang bertanya. Harus dengan ijtihadnya sendiri. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.